Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kesha Valencia Agatha dari kelompok 1 basis data. Jadi di sini saya akan menjelaskan modul basis data yaitu modul 3 select. Pertama, kita menggunakan perintah select untuk menampilkan seluruh data dalam sebuah tabel. Seperti yang bisa kita lihat di sini nomor 4, perintahnya yaitu menampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Select all supplier from suppliers. Perintah ini digunakan untuk menampilkan semua data supplier yang ada di tabel supplier. Kemudian yang soal nomor 5, kita diminta untuk menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Select all from customer. Perintah ini menampilkan seluruh customer dari tabel customer. Kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, ini semua data supplier yang ada di tabel supplier akan muncul di sini. Selanjutnya yang nomor 5 juga sama. Seluruh data yang ada di tabel customer akan otomatis muncul. Bagian selanjutnya yaitu select sebagian kolom. Perintahnya adalah menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel products. Select product ID, product name, unit price, unit in stock, from products. Perintah ini menampilkan ID produk, nama produk, harga, dan stok produk. Kita akan langsung mencoba menjalankan. Hasilnya akan seperti ini. Dia akan menampilkan produk ID, product name, unit price, unit in stock. Kemudian yang selanjutnya juga sama. Kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Kita akan menjalankan programnya untuk mengecek. Nah, seperti ini. Ada supplier ID, company name, country, dan juga phone. Kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya adalah alias. Alias ini digunakan untuk memberi nama kolom agar lebih mudah dibaca. Seperti pada contoh di sini nomor 3 kita diminta untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk, harga, stok barang dari tabel produk. Perintahnya seperti ini. Kita akan mencoba menjalankan programnya. Nah, seperti ini. Produk ID tadi diganti menjadi ID produk. Terus product name diganti jadi nama produk dan juga unit price diganti dengan harga, unit in stock diganti dengan stok produk. Seperti ini. Yang berikutnya juga sama. Kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier. Supplier ID-nya jadi ID supplier. Coba jalankan dulu. Nah, supplier ID-nya jadi ID supplier. Terus company name jadi nama perusahaan. Terus country di sini jadi asal negara. Dan juga phone jadi nomor telepon. Kita akan lanjut ke yang berikutnya. Yaitu penggabungan kolom. Penggabungan kolom sering digunakan untuk membuat kolom baru seperti alamat lengkap atau nama lengkap. Di sini soalnya kita diminta untuk menampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel suppliers. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisah koma. Kita memakai operator konkatenasi di sini. Kita akan mencoba menjalankan query-nya. Nah, seperti ini. Perintah ini menggabungkan alamat, kota, dan negara menjadi satu kolom. Bisa dilihat di sini. Alamat, kota, dan negara menjadi satu kolom di sini. Kemudian yang nomor 5 juga sama. Kita diminta untuk menampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employees. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisah koma. Nomor 5 kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Di sini kita menggabungkan title, first name, dan last name untuk nama lengkap, lalu address, city, dan country untuk alamat lengkap. Di nama lengkapnya tadi digabung antara title, first name, dan last name. Di alamat lengkap itu digabung dari address, city, dan juga country-nya. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu kolom bertipe tanggal.
Di sini kita menggunakan format tanggal menggunakan tuchar. Dapat dilihat soalnya di sini, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka hari, bulannya tuh angka, harinya tuh angka, tahunnya tuh angka 4 digit. Nah, kita menggunakan perintah seperti ini. Lalu kita akan menjalankan query-nya. Nah, sudah jadi. Di sini tuh bulannya, bulan dulu, terus hari, terus angka, terus tahun, 4 digit angka. Sudah sesuai. Kita lanjut ke yang kelima. Soalnya adalah modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, hari, harinya menggunakan nama, dan juga tahunnya 2 digit. Kita coba dan kita bedakan dengan yang nomor 4 tadi. Nah, seperti ini. 11 Friday 25. Jadi ini kan bulannya mintanya 2 angka, terus harinya mintanya nama, dan juga tahunnya minta 2 digit saja. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Selanjutnya adalah selisih tanggal. Selisih tanggal ini digunakan untuk menghitung usia atau lama kerja kita menggunakan fungsi age. Di sini kita diminta untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Bisa dilihat di sini, extract year from age, hire date, birth date, as usia pada awal masuk, digunakan untuk menghitung usia pegawai saat pertama kali masuk. Kemudian kita akan dijalankan programnya. Nah, ini programnya sudah saya jalankan. Tanggal mulai kerjanya muncul di sini. Kemudian untuk yang nomor 5, pada bagian ini, X now, hire date as masa kerja. Ini digunakan untuk menghitung masa kerja sampai saat ini. Kita akan menjalankan yang nomor 5. Nah, tanggal mulai kerjanya di sini dan tanggal sekarang di sini. Masa kerjanya muncul 33 tahun 3 bulan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya adalah perhitungan antar kolom pada satu baris. Dapat dilihat di sini, kita diminta untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Nah, di sini unit price dikali quantity itu jadinya total harga. Ini digunakan untuk menghitung total harga dengan mengalikan jumlah dan harga satuannya. Kita akan mencoba menjalankan. Nah, seperti ini. Total harganya akan muncul di sini. Kuantitas total harganya akan muncul di sini. Untuk yang selanjutnya yaitu kita diminta untuk menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel products. Dapat dilihat di sini quantity dikalikan unit price as harga total. Oh, salah-salah. Oh, nomor 4 diminta untuk menampilkan nilai barang yang sedang dipesan berdasarkan ini units on order. Kita akan mencoba menjalankan yang keempat. Nah, seperti ini. Jumlah yang sedang dipesan seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu order by. Perintah order by ini digunakan untuk mengurutkan data. Dapat dilihat di soal yang nomor 5, kita diminta untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Kita akan mengurutkan dari pesanan yang paling sedikit ke yang paling banyak menggunakan order by units on order ASC. Di sini kita akan mencoba mengoperasikannya, menjalankan query-nya. Nah, di sini akan otomatis terurut dari yang paling kecil ke yang paling besar. Di sini dari 0 sampai ke yang terbesar yaitu 100. Jadi kalau mau mengurutkan dari yang terkecil ke terbesar, kita menggunakan ASC. Untuk yang selanjutnya yaitu kita diminta untuk menampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Jadi huruf depan dari nama belakangnya itu yang paling besar. Menggunakan perintah dash. Di sini kita akan mencoba menjalankan query-nya.
Nah, seperti ini. Di last name ini kan yang paling besar itu S, Nisuyama, sampai ke yang paling kecil. Itu ini apa panggilannya? Nah, yang paling kecil itu dengan huruf awalan B. Jadi, yang paling besar huruf awalnya S dan yang paling kecil huruf awalnya itu B. Seperti itu. Lalu selanjutnya sorting dua kolom. Nah, sorting dua kolom ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan dua kolomnya. Kita diminta untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Jadi ini data diurutkan berdasarkan dua kolom. Nama produk dari A ke Z, terus harga asli dari yang paling mahal. Kita akan coba menjalankannya. Nah, seperti ini. Diurutkan nama produknya dari A sampai Z. Nah, itulah penjelasan lengkap mengenai perintah SQL mulai dari select hingga order by dengan sorting dua kolom. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, nama saya Sabrina Ilintang Kirana dengan NIM akhir 2104. Di sini saya akan menjelaskan modul 5 yaitu join. Join digunakan untuk menggabungkan data dari dua tabel atau lebih. Join itu memudahkan kita melihat hubungan antara data. Join itu memudahkan kita melihat hubungan antar data. Nah, untuk yang A yaitu select tabel, select dua tabel. Yang A yaitu select dua tabel. Pada nomor 6 disebutkan soal yaitu tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, untuk query-nya yaitu select P produk, P produk name, setelah itu ada P unit price, setelah itu ada C kategori name. Lalu ada from products P, join kategoris C, on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Order by C kategori name. Nah, untuk select P product name ini, select P product name, P unit price, serta C kategori name ini kolom yang ditampil, ini adalah kolom untuk menampilkan nama produk, harga, serta nama kategorinya. Setelah itu ada from products P. Nah, ini data utama diambil dari tabel products list P-nya ini. Diinisialisasikannya P. Setelah itu ada join kategoris C. Ini join kategoris C on P kategoris ID sama dengan kategori ID. Nah, ini join dilakukan untuk menggabungkan produk dengan kategori produk. Nah, ini untuk produk dengan kategori produk. Keduanya dihubungkan melalui kategori ID tersebut. Setelah itu ada order by C kategori name. Nah, ini untuk output akan diurutkan berdasarkan nama kategorinya begitu. Jadi query ini berguna untuk melihat daftar. Nah, yes. Setelah itu pada soal nomor 7 yaitu tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan serta tanggal. Oh, jadi nanti akan munculnya seperti ini. Jadi nanti ini memunculkan ini seperti ini. Memunculkan tabel produk name, unit price, serta kategori name. Dan diurutkan dengan kategori name-nya. Ini ya. Nah, ini. Jadi nanti akan memunculkan tabel yang berisi produk name, unit price, dan kategori name. Dengan urutan kategori name-nya. Setelah itu, pada nomor ketujuh, yaitu soalnya tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Nah, ini kita membuat query seperti select check company name, order ID, order date. Nah, ini select select company name, order ID, order date ini seperti yang tadi, kolom yang diambil itu nama perusahaannya. Nama perusahaan.
kolom yang diambil itu nanti bakal nama perusahaannya, ID ordernya, sama tanggal ordernya. Nah, setelah itu ada from orders O dan customers C. Nah, ini adalah ambil data dari tabel orders tersebut, orders dan customer tersebut. Setelah itu ada where, setelah itu ada where O customer ID sama dengan C customer ID. Nah, pada nomor 7 ini kita menggunakan query dengan select C company name. Ini untuk nama perusahaannya. Setelah itu ada O order ID. Nah, ini untuk memanggil ID ordernya. Setelah itu ini ada O order date. Nah, ini untuk tanggal order. Setelah itu ada from orders O. Ini digunakan untuk mengambil data dari tabel orders orders dan setelah itu ada join customer C. Ini untuk menggabungkan ke customers. Setelah itu ada on customers ID sama dengan C customer ID. Nah, ini untuk penghubungan juga. Setelah itu kita order by C company name ini data hasil akan disortir menggunakan menggunakan nama perusahaan customer dari A sampai Z. Coba kita jalankan. Nah, ini sudah ada company name-nya, ada apa nama perusahaannya. Setelah itu ada order ID-nya dan order date-nya. Lalu pada nomor 8 dengan soal tampilkan ID orders, tanggal orders, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Nah, ini kita menggunakan kita menggunakan query dengan select O order ID, O order date, dan P product. Setelah itu order kita menggunakan select ID, select O order ID ini untuk melampirkan ID pesanan. Setelah itu ada O order date ini untuk tanggal pesanan. Setelah itu ada P product ID ini untuk ID produknya. Setelah itu ada from orders O ini digunakan untuk mengambil data utama dari tabel orders. Setelah itu ada join products P on P products ID sama dengan P product ID. Nah, bagian ini adalah proses join yaitu menggabungkan tabel orders dengan tabel produknya. Setelah itu setelah itu ada by yaitu order ID. Ini untuk menampilkan yang berurutan berdasarkan ID pesanannya tadi. Oke, kita jalankan. Nah, ini sudah muncul order ID, order date, serta produknya. Nah, itu pada yang B, yaitu select lebih dari dua tabel. Yang B yaitu select lebih dari dua tabel. Untuk soalnya nomor 4 yaitu tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, ini kita membuat query-nya yaitu dengan select order ID, order date, P product name, serta OD unit price. Nah, ini untuk order ID untuk informasi order, terlalu P produk order ID sama order date ini untuk informasi ordernya. Setelah itu ada P product name ini untuk nama produknya. Setelah itu ada OD unit price ini untuk harga dalam detail ordernya. Setelah itu kita ada from orders O, yaitu untuk tabel utamanya itu kan orders O. Nah, untuk selanjutnya kita ada join order. Setelah itu kita ada join order details OD on O order ID sama dengan OD order ID. Setelah itu ini untuk mengambil detail order sesuai ID ordernya. Setelah itu ada join products P on OD product ID sama dengan P product ID. Nah, ini untuk mengambil nama produk beserta produk ID-nya. Setelah itu yang terakhir ada order by-nya O order ID. Ini urut berdasarkan ID ordernya. Itu kita jalankan seperti ini. Nah, ini sudah keluar yaitu order ID-nya, order date-nya, sama product name, sama unit price-nya. Setelah itu ada nomor 5 dengan soal tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Nah, kita menggunakan query eh,
select a first name, lalu a last name as employee name, t territory description as territory name. Nah, ini untuk menggabungkan nama depan plus nama belakangnya. Nah, territory description ini nama wilayah. Setelah itu ada from employee, employees. Nah, ini untuk mengambil dari tabel utamanya. Tabel utamanya itu kan employees. Nah, setelah itu kita ada join employer territories at an employee ID sama dengan at employee ID. Nah, ini untuk menghubungkan karyawan dengan wilayah mereka. Serta lalu ada join territory stay on a territory ID sama dengan t territory ID. Nah, ini untuk mengambil nama wilayah berdasarkan territory ID-nya. Lalu yang terakhir ada selanjutnya ada order by employee name. Nah, ini untuk mengurutkan berdasarkan nama karyawannya. Coba kita jalankan. Nah, keluarnya kan seperti ini, employee name sama territory name-nya. Next, soal selanjutnya yaitu untuk soal selanjutnya yang nomor 6 yaitu eh, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Nah, ini kita menggunakan query, sebentar. Ini kita menggunakan query yaitu select company name as customer name. Ini yaitu nama customer. Setelah itu ada order ID serta order date ini untuk informasi data ordernya. Setelah itu ada as company name, as shipper name. Nah, ini untuk company name ini untuk nama pengiriman barangnya. Nah, setelah itu ada from orders O diambil dari tabel ordersnya. Setelah itu ada join customer C on O customer ID sama dengan customer ID. Ini untuk menggabungkan order dengan customer. Setelah itu ada join shipper S on ship via S sama dengan S shipper ID. Nah, ini untuk mencari siapa yang mengirimkan barangnya. Setelah itu ada order by check company name. Diurutkan berdasarkan nama customernya. Setelah itu kita jalankan. Nah, ini ada customer name, order ID, order date, serta shipper name-nya. Setelah itu pada soal nomor 7, yaitu soal nomor 7, yaitu tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, untuk nomor 7 ini kita ada select as company name as supplier name. Setelah itu ada C kategori name as kategori name itu ini untuk company name supplier name ini untuk nama suppliernya. Setelah itu kategori name ini nama kategori produk yang mereka supply. Setelah itu from suppliers ini tabel utamanya suppliers. Setelah itu join produk P on as supplier ID sama dengan P supplier ID. Nah, ini untuk menggabungkan supplier dengan produknya. Setelah itu ada join kategori C on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Nah, ini untuk mengambil kategori dari setiap produk. Nah, yang selanjutnya ada order by as company name. Nah, ini untuk mengurutkan dari berdasarkan namanya, nama company-nya. Ini kita jalankan hasilnya seperti ini. Nah, supplier name dan kategori name. Ya. Selanjutnya C yaitu sel multi-table dengan syarat. Nah, ini pada soalnya tuh yang nomor 5 tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverages, dan harganya di bawah 10 US. Oke, untuk C yang nomor 5 kita memiliki query select P product name, P unit price, dan C kategori name. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sama. Lalu ada from products P, lalu join kategori C on P kategori ID sama dengan kategori ID. Nah, ini kita pakai selanjutnya ada where C kategori name sama dengan beverages. Nah, ini
Ini untuk filter hanya kategori minumannya. Setelah itu ada NP unit price. Ini untuk filter kurang dari 10. Ini untuk filter harga produk yang di bawah 10. Setelah itu ada order by pay products name. Nah, ini untuk urut berdasarkan nama produknya. Coba kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Ini ada dua. Yang di bawah 10. Dengan unit price yang di bawah 10. Next, soal nomor 6, yaitu tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Oke, nomor 6. Ini kita memiliki query dengan select C company name as customer name. Ini untuk nama customernya. Setelah itu O order ID, O order date. Ini untuk informasi ordernya. Setelah itu ada from customer C. Ini untuk kita mengambilnya itu dari data customernya tadi. Nah, join orders on customer ID sama dengan customer ID. Ini untuk menjoinkan order dengan customer ID-nya. Dan itu ada where check country USA and dan kan oh other that yang ke di bawah. Fil- Nah, ini filter ordernya yaitu 19970101 order by oh order that. Nah, ini coba kita jalankan. Jadinya seperti ini. Nah, kita mendapati mendapati tanggal yang sama yang diinginkan soal ya. Ini di bawah 19970101 untuk semua. Next, nomor 7 yaitu tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Nah, kita membuat query yaitu select C company name as customer name, yaitu nama customernya. Setelah itu ada order ID, order date, yaitu as company name. Setelah itu ada as company name, as shipper name, dan from or O, from orders O, join customer customer ID, C customer ID, yaitu untuk menghubungkan order kepada customer. Setelah itu ada join employee on employee ID sama dengan employee ID. Nah, ini untuk join shipper on ship via S shipper ID dengan where or ship country. Aduh, kayaknya ada di mana ya? Dengan ship country and order date yang kurang dari 1997 satu dengan order by order date-nya. Nah, ini kita jalankan. Ini hasilnya sama seperti soal yang telah dibuat, yaitu menginginkan yang lebih dari order date-nya. Yang lebih dari 19970101. Ya, untuk soal yang ke-8 yaitu untuk produk yang harganya 5 sampai 10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta name kategori barangnya. Setelah itu ada untuk query-nya yaitu select as company name as supplier name, C kategori name as kategori name, P product name, P unit price. Nah, itu ada from products P, join suppliers as on P supplier ID sama dengan supplier ID dengan join kategoris on P kategori ID sama dengan kategori ID dengan where P unit price between 5 and 5 and 10 dengan order by as company name. Nah, untuk between ini untuk filter produk dengan harga 5 sampai 10. Setelah itu untuk coba kita jalankan. Nah, ini akan memunculkan seperti ini. Nah, untuk unit price-nya dari 5 sampai 10 semua. Setelah itu untuk yang D ada self join dan outer join. Nah, pada soal nomor 4 ini jika pada soal nomor 4 ini
Pada soal nomor 4 ini, jika A1 many dan A2 one, ini tunjukkan key di A1 dan A2 yang digunakan untuk menjoin A1 dan A2. Manakah yang menjadi manajer tabel A1 dan A2? Oke. Untuk nomor 4, yaitu kita menggunakan eh, select A1 first name, A1 last name as bawahan. Setelah itu ada A2 first name dan A2 last name as pimpinan. Nah, ini untuk menggabungkan nama bawahan dan pimpinannya. Setelah itu ada setelah itu ada from employee A1, yaitu join employee itu on A1 repost to sama dengan itu employee ID. Nah, ini untuk untuk join employee A1-nya, A2-nya ini join untuk mendapatkan pimpinan berdasarkan repost to-nya. Nah, ini yang inner join hanya karyawan yang punya pimpinan yang akan muncul. Coba kita jalankan ke muncul. Nah, hasilnya seperti ini. Setelah itu pada nomor 6 dengan soal tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika A1 many dan A2 one. Setelah itu yang nomor 6 itu ada select A1 first name, A1 last name as bawahan sama kayak tadi, A2 first name dan A2 last name as pimpinan sama seperti yang tadi lagi dengan from employee A1 left join employee A2 on A1 repost to sama dengan A2 employee ID. Nah, ini left join ini untuk menampilkan semua bawahan walaupun pimpinan tidak ada. Coba kita jalankan. Nah, ini dia. Next, soal selanjutnya. Selanjutnya, pada nomor 9, yaitu tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Nah, ini sama seperti yang tadi. Bedanya ada di from employee L full outer join, employee E2 on E1 repost to sama dengan E2 employee ID. Nah, ini full outer join ini untuk menampilkan seluruh bawahan dan seluruh pimpinan, baik yang punya pasangan maupun tidak. Coba kita bilang. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Ini kan ada yang tidak mempunyai bawahan. Pasangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Penjelasan selanjutnya yaitu modul keempat dengan materi where. Where ini pada query berfungsi untuk menyaring atau memfilter sebuah tabel yang ingin memunculkan data yang di mana data tersebut itu merupakan suatu kondisi. Nah, misal kita ingin memanggil satu data yang di mana kita itu ingin hanya kondisi tertentu saja. Nah, kita langsung ke soalnya ya. Di sini pada sub materi yang ke A yaitu where dengan kolom string dan numerik. Soalnya itu diminta untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Nah, di sini itu kita diminta untuk menampilkan tabel customer yang kondisinya hanya berasal dari Brazil. Query-nya yaitu select all from customer dari tabel customer. Nah, where di mana city-nya berasal dari Brazil. Nah, like ini untuk menghindari case sensitif. Nah, kalau di run, maka query-nya berhasil. Namun, data yang ditampilkan itu tidak ada karena pada customer tidak
Tidak ada yang berasal dari city Brazil atau kota Brazil. Nah, untuk soal yang ketujuh, kita diminta untuk menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan tabel produk yang di mana produknya itu sudah tidak diproduksi lagi, yaitu sintaks query-nya select all from products tentunya ya. Lalu where discontinue sama dengan satu. Discontinue kan isinya produk yang sudah tidak diproduksi lagi atau masih ada di produksi. Nah, di sini kita asumsikan kalau produk yang eh, di yang sudah tidak diproduksi itu bernilai satu. Nah, maka dari itu discontinue ini nilainya satu. Nah, kalau di run, maka di sini akan menampilkan produk-produk yang itu nilai discontinue-nya satu nih. Satu semua, satu semua. Nah, maka dari itu query-nya, sintaks query-nya itu berhasil. Selanjutnya itu soal yang ke-8, di mana kita diminta untuk menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang hanya berasal dari luar Kanada. Nah, di sini tuh beda lagi, nggak pakai select all, karena kan yang diminta itu kan hanya menampilkan ID, nama perusahaan, dan alamat lengkap. Maka dari itu, select-nya kita ubah menjadi select supplier ID, lalu company name yang merupakan nama perusahaan, lalu alamat lengkap itu merupakan gabungan dari address, city, dan region. Dimana kalau menggabungkan dari yang kita pelajari sebelumnya, menggabungkan kolom itu menggunakan ini, garis seperti ini, lalu ditengahi oleh tanda petik satu, yang dimana itu berfungsi untuk memberikan spasi. Lalu kita menamakan sebagai alamat lengkap. Setelah itu from supplier dari tabel supplier tentunya. Dan di sini kondisi yang diminta adalah perusahaan yang hanya berasal dari luar Kanada. Berarti kalau di luar Kanada kan selain Kanada. Nah, maka dari itu where yang kita gunakan, kondisi yang kita gunakan pada sintaksnya yaitu country selain Kanada ini tuh merupakan simbol simbol operasi yang dimana artinya itu selain. Maka jika kita menjalankan sintaksnya yaitu di sini itu udah nggak ada lagi, udah nggak ada alamat yang country yang merupakan dari Kanada. Selanjutnya ini itu merupakan penjelasan dari yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya yaitu sub materi B, yaitu field chart dan left. Field chart ini pada nomor 6 kita diminta untuk menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, di sini will check itu berperan. Jadi kita menggunakan sintaks select all from suppliers where company name like. Nah, ini itu merupakan will chart di mana itu tuh merupakan seperti kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Nah, itu disimbolkan dengan persen kalau di Postgre. Nah, kalau dijalankan maka ternyata nggak ada company name yang memiliki kata LTD. Nah, kita di sini memakai di depan persen, di belakang persen untuk apa? Karena kan kita mencari perusahaan yang mengandung kata LTD. Kalau cuma di depan aja, maka LTD-nya itu yang ada di belakang. Jadi yang belakang itu bukan LTD. Selanjutnya, nomor 7 yaitu menampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Nah, sintaksnya itu select all from employees where. Nah, di sini tuh peran left itu digunakan. Left ini untuk apa? Karena kan di sini kan diminta huruf pertama first name. Kan kalau huruf pertama dari sebuah kata kan ada yang sebelah kiri. Maka sintaksnya itu menggunakan left. Lalu di sini first name, satu. Nah, satu ini untuk apa? Satu ini untuk membaca urutan abjad. Kan kalau huruf pertama itu kan pasti uh, ada pada posisi pertama kan. Nah, maka dari itu di sini menggunakan satu. Lalu dibandingkan dengan last name. Nah, kita langsung ke sintaksnya saat dijalankan. Nah, ini dia. Di sini kan tertera kalau A itu kan ada di jumlah urutan ke satu. Nah, kalau F ini kan jumlah urutan yang lebih dari satu kan. Nah, maka dari itu, ini itu ditampilkan. Selanjutnya yaitu um, tampilkan supaya yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Nah, itu sama kayak tadi, cuman berbeda atribut aja. Nah, tapi di sini kan diminta yang sama, berarti menggunakan simbol sama dengan.
Kalau dijalankan ya sama aja. Yang keluar yang awal kontak, huruf pertama kontak name sama company name-nya itu sama. Ini kan Mayumi, M awalnya, Mayumi juga M. Jadi sintaksnya berhasil ya. Selanjutnya ini deskripsi yang tadi. Modul keempat, where ya dengan sub materi C, di mana where dengan kolom bertipe tanggal. Nah, di sini soal keempat dari sub materi C itu diminta untuk menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992. Nah, sintaksnya itu select all from employees, tentunya ya karena kan di sini diminta employees. Nah, where di mana yang diminta yang masuk perusahaan setelah. Nah, kalau yang diminta yang masuk perusahaan itu kan berarti dari awal dia masuk itu kan ada di kolom hire date. Hire date itu isinya tanggal karyawan masuk di tanggal berapa. Nah, lalu di sini diminta yang setelah 10 Desember 92. Maka dari itu menggunakan ini simbol operasi lagi, ini tuh lebih dari, maksudnya gitu, lebih dari 1992. Nah, kalau dijalankan, nah, ini gak ada yang 92 ini, hard date-nya gak ada yang 92. Nah, berarti query-nya itu berhasil. Selanjutnya yaitu nomor 5, diminta untuk menampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Nah, ini tuh beda lagi guys. Beda lagi teman-teman. Diminta itu kan jangka waktu ya. Maka dari itu sintaksnya select all from order, di mana di sini kalau diminta jangka waktu itu kan pasti kita akan mengekstrak. Di sini emang ekstrak hari ya, maka dari itu ekstrak day from each, di mana nih pemesanan dan pengiriman. Pemesanan itu kan itu pemesanan itu kan adanya di kolom order date. Nah, kalau pengiriman itu ada di kolom ship date. Yang ini itu diminta lebih dari 10 hari, maka di sini menggunakan simbol operasi yang lebih dari 10. Kalau dijalankan itu, nah ini nanti bakal muncul data-data mana yang jangka waktunya itu antara pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Selanjutnya yaitu submateri D, yaitu OR. Nah, dari yang kita tahu OR itu atau kan. Berarti di sini tuh diminta dua kondisi yang kalau salah satunya itu memenuhi, maka itu akan ditampilkan. Nah, di sini nomor 4 diminta untuk menampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya nol. Nah, di sini sintaksnya select all from products ya, where yang discontinue-nya itu sudah tidak diproduksi lagi sama dengan 1, atau unit in stock sama dengan 0. Kan yang diminta stoknya 0 atau yang sudah tidak diproduksi. Nah, ini kalau udah tahu penjelasannya, kita akan merun. Di sini pasti akan ditampilkan unit ordernya itu, unit in stock. Unit in stocknya itu 0 atau yang discontinue. Selanjutnya yaitu kita diminta untuk menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, sintaksnya itu select all from products. Lalu where reorder sesuai yang diminta ya, reorder levelnya kurang dari 10 atau unit in stocknya 100 atau stoknya lebih dari 100. Nah, langsung kita jalankan. Maaf. Nah, ini tuh, ini apa sih cara ngilanginnya? Ini udah. Nah, lalu ini yang keluar itu namanya reorder. Nah, ini reorder yang kurang dari 10. Nah, ini kan karena OR. Jadi karena ini discontinue, karena ini unit in stock-nya itu lebih dari 100, maka ditampilin juga meskipun reorder levelnya itu lebih dari 10. Selanjutnya yaitu tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun ya. Nah, sintaksnya itu dimulai dari select first name. Ini kan diminta nama. Kita kan kalau nama itu kan nggak, kalau cuma nama aja itu berarti diminta untuk menggabungkan antara first name dan last name. Nah, di sini kami menggabungkan first name dan last name sebagai nama lengkap. Lalu kan yang diminta masa kerja ya. Masa kerja itu kan nggak ada pada database. Jadi
Masa kerja itu dihitung dari berapa tahun, sudah berapa tahun dari itu awal masuk kerja. Jadi uh, extract year from age sekarang dengan hire date itu dinamakan masa kerja. Lalu kalau dari usia itu kan dari birth date ya, dari kapan kita lahir sampai sekarang itu berapa usianya. Nah, itu pakai extract year from age sekarang dengan dibandingkan dengan birth date itu sebagai usia. Lalu memanggil lalu diambil dari eh, tabel employees yang di sini kan diminta usia yang lebih dari 35, lalu masa kerja usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun lebih dari nah ini kan usia usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau usia yang lebih dari 60 tahun. Nah, langsung aja kita jalanin sintaksnya. Nah, maka akan muncul di sini ya. Di sini maka akan muncul eh, yang diminta. Selanjutnya yaitu menampilkan produk yang reorder. Enggak, ini maaf. Menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Gunakan in. Nah, sintaksnya seperti ini. Select all from employees where city in. Masuk. Itu lalu ini sintaks untuk membaca kota mana yang ingin dicari. Ini kan diminta London, Seattle, dan Tacoma. Maka seperti ini. Itu setara dengan or. Jika dijalankan, nah ternyata nggak ada. Selanjutnya yaitu sub materi N. Nah, di sini langsung aja ke soalnya diminta untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 September yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Sintaksnya seperti ini. From order select all, from order lalu order date yang lebih dari 19/96/12/25 dan harus dikapalkan paling lambat 20 hari. Ship date minus order date itu kurang dari sama dengan 20. Kalau dijalankan, nah, ini bakal muncul data-data yang sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Lalu, soal berikutnya diminta untuk menampilkan produk di discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Yang stoknya pasti. Nah, di sini kan yang diminta dua kondisi ya, dimana kalau N ini kan harus memenuhi kedua kondisi tersebut baru bisa ditampilkan. Itu bedanya N dan OR. Nah, ini sintaksnya select all from products where discontinue sama dengan 0 karena kan dia bukan produk yang discontinue sama dengan 1 dan stoknya masih lebih dari 0. Lebih dari 0. Nah, kita langsung jalankan aja. Nah, tampil data-data yang sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya itu diminta untuk menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Nah, kalau genap ini kan kalau dibagi dua itu hasilnya 0 ya. Maka dari itu kita memakai operasi matematika tersebut di query ini. Select all from products where product ID itu kalau dibagi dua sama dengan 0 dan unit price-nya itu lebih dari 5. Nah, coba kita jalankan langsung. Maka akan muncul data-data yang ID produknya itu genap tuh 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya yaitu menampilkan produk yang harganya 5 sampai 10 menggunakan between. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan between, maka query-nya yaitu select all from products where unit price itu antara 5 sampai 10. 5 dan 10 ya. Kalau dijalankan, nah, ini bakal menampilkan data-data yang harganya itu harga produknya itu 5 sampai 10 ya. Selanjutnya yaitu ini di deskripsi yang tadi gabungan and dan or. Nah, ini semakin kompleks ya karena kan kenapa? Karena ini kan menggabungkan and dan or di mana kalau kita memakai and tadi kedua kondisinya itu harus terpenuhi. Kalau or itu salah satu kondisi itu terpenuhi, maka itu akan ditampilkan. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Nah, itu menampilkan order berarti kita panggil order ID, order date, dan record date dari tabel order. Yang order date-nya itu lebih dari 1996, 1225, dan yang harus dikapalkan itu
dihitung dari record date lebih dari sama dengan order date kalau 20, dan record date ini, nah seperti itu ya. Nah, kita langsung jalankan aja. Nah, maka akan menampilkan data-data yang sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya yaitu diminta untuk menampilkan order yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember. Nah, di sini letak ordernya itu atau Italia, dan letak dan-nya itu pada tanggal 25 Desember. Nah, itu ya. Di sini di sini sintaks si query-nya yaitu kelihatan di sini aja. Select all from order yang ship country-nya itu Brazil atau ship country-nya itu Italia, dan ship date-nya itu di antara 19 12 92 12 25 dan 97 12 25, jangka waktunya setahun. Kita langsung jalankan aja ya. Nah, ini berhasil, maka dari itu ini sudah menambahkan data sesuai apa yang kita butuhkan. Selanjutnya yaitu diminta untuk menambahkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Nah, sama ya, hampir sama kayak tadi, cuma ini pakai ekstra karena akan menampilkan usia. Nah, di sini select all from employees yang city-nya itu Seattle atau New York, yang umurnya itu extract year from age, birth date between 50 dan 60. Langsung jalankan. Nah, ini ternyata hanya ada dua data yang memenuhi kondisi tersebut. Selanjutnya yaitu agregat. Nah, di sini agregat memiliki beberapa sub ya, di mana yang pertama itu count. Count ini untuk menghitung jumlah data yang itu not null. Jadi, jumlah data yang harus terisi. Nah, di sini saya tuh mengambil contoh select count picture from categories. Nah, di sini saya ingin menampilkan uh, data picture yang dimana itu tidak null itu ada berapa. Nah, itu bisa pakai count. Langsung saya run aja. Nah, ternyata data pada picture yang not null itu ada 8. Seperti itu ya, ini berlaku untuk kondisi-kondisi yang lain. Lalu ada sum. Sum ini untuk menghitung sebuah kondisi. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan omset. Omset dari ID produk 6. Nah, itu select sum. Beda ya sama tadi, sumnya itu harus diselect. Select sum omset itu kan didapatkan dari harga produk sama stok dari produk. Di sini saya memberi nama omset ID produk 6, lalu from produk yang produk ID-nya itu 6. Jangan lupa diminta untuk ID produk 6 saja. Nah, maka dari itu di sini ditampilkan omsetnya itu adalah 3.000. Lalu average. Average ini untuk menampilkan rata-rata. Di sini diminta untuk rata-rata harga beverage dari tabel produk. Nah, itu select average unit price. Karena kan rata-rata harga ya, jadi yang diambil itu unit price. Lalu beverage. Lalu from product keluar kategori. Nah, di sini beverage itu kita asumsikan kategori ID-nya itu adalah 1. Jadi pakai 1 aja. Kita langsung run aja. Nah, di sini bakal muncul rata-rata harga beverage-nya. Selanjutnya yaitu min. Min, ini min. Kita diminta untuk menampilkan kuantitas terkecil dari order detail. Nah, simpel ya kalau min ini. Kecuali kalau ada kondisi tertentu kayak where tadi. Nah, ternyata kuantitas terkecilnya itu 1. Lanjut ke max, kebalikannya dengan min. Kalau min kan terkecil, max itu terbesar. Di sini kita diminta untuk menampilkan harga termahal dari condiments yang ada di tabel produk. Sama kayak tadi, select max, unit price dari harga termahal condiments itu saya mengganti namanya seperti itu, lalu diambil dari tabel produk yang kategori ID-nya. Nah, ini kita asumsikan lagi kalau condiments itu ID produknya 2. Kita langsung run. Nah, maksimal harganya ternyata 43,9. Baik, untuk penjelasan dari modul 4 cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Lanjut ke penjelasan modul kelima. Terima kasih.